perlu dijaga keimanan, ketauhidan agar jangan sampai tercoreng, ya. Karena kalau kisah para nabi dulu kan suka banyak kayak mukjizat gitu Bu ya. Dulu kami pernah nanya waktu nyantren di Darut Tauhid di Bandung, sudah pernah nanya, kenapa zaman sekarang kok makin sedikit yang kayak mukjizat-mukjizat kayak gitu. Salah satu jawaban dari guru kami, karena jelas beda keimanannya. Kita mah punten ya tadi aja ya, sakit kepala gak nyari Allah, nyari obat. Begitu disembuhin, padahal Allah yang nyembuhin, yang dipuji siapa? Obat. Iya obat emang dahsyat. Coba. Betul syarat, tapi yuk beriman ke Allah. Obat cuman jalan. Ya. Seorang Umar bin Khattab aja ketika pengen mencium Hajar Aswad ngomong, aku tahu kamu cuman batu. Kalau bukan karena Rasul menciummu, aku juga gak mau menciummu. Sadar, engkau tidak bisa memberikan apapun kepadaku, gak bisa mencelakaiku dan gak bisa memberikanku keuntungan apa-apa. Engkau cuman batu, kata Umar. Ya. Bahkan ada yang namanya kejadian Bai'atur Ridwan ya. Itu para sahabat berbaiat untuk siap ikut sama Nabi bahkan sampai wafat di bawah pohon tersebut. Sama Umar dipotong sengaja, ditebang karena takut dikeramatin. Dan akhirnya malah jadi berdoa ke pohonnya bukan ke Allah. Itu beliau ngejaganya sampai kayak gitu. Ya. Di kitab yang lain Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir diceritakan di zamannya Umar itu kan besar ya. Lalu yang dikirim untuk menguasai Mesir, jadi pemimpin di Mesir adalah sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu anhu. Di sana didapati, Bu, ada kisah didapati bahwa penduduk Mesir itu dulu punya kebiasaan untuk menumbalkan gadis perawan, ditenggelamkan di sungai Nil agar sungainya tetap mengalir. Kalau enggak, nanti sungainya berhenti mengalir. Sedangkan kan air sumber kehidupan ya, sumber air sudeka, betul? Ya. Ketika Amr bin As tahu tentang ini, dikatain enggak, di Islam enggak ada kayak gini, air mengalir dari Allah, enggak ada, enggak harus ditumbalin, anak itu enggak salah kok, masa harus dimatiin, ya. Maka nurut, akhirnya tidak ditumbalkan, airnya saat Bu kering, ngirim surat akhirnya ke Amirul Mukminin kepada presidennya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar balas suratnya, luar biasa ini kisah, masya Allah ya. Suratnya isinya dua, satu untuk Amr bin As, tulisannya cuman kayak gini, wahai Amr, lemparkan surat ini ke sungai Nil. Udah perintahnya gitu doang. Penasaran dong, isinya naon nih? Akhirnya dibuka. Apa isinya? Kalau diterjemahin kayak gini ya, wahai Nil, hamba Allah, ini Umar, hamba Allah Amirul Mukminin. Wahai Nil, jika engkau mengalir karena kekuatanmu sendiri, gak usah berhenti mengalir untuk selamanya. Ditantangin Umar. Tapi jika engkau mengalir karena kekuasaan Allah, maka mengalirlah dan mengalir untuk hamba-hambamu yang lain. Dilemparin ke sungai Nil. Dan ini bersanad, hadisnya sahih, ya. Ngalir lagi itu, akhirnya sungainya deras lagi. Sebenarnya kita kadang gak cukup yakin itu. Karena perkara masalah ya Allah, gimana nih saya udah. Bahkan di kitab Al-Hikamnya Syekh Ibnu Thaillah As-Sakandari aja ya. Di situ ada cerita tentang ibunda Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan dapat keturunannya kan lebih lama dari ibunda Hajar itu. Karena salah satu penyebabnya ada keraguan secara logika bahwa saya umur segini, suami umur segini, masa iya masih bisa hamil? Padahal enggak, itu mah perkara Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hafal kan Yasin? Ayat ke 82, bagus. Segalanya sesungguhnya segala urusan itu jika Allah sudah berkata jadi maka jadi. Contoh yang jualan, kalau yang nentuin orang itu beli atau enggak adalah Allah, buat apa saya nawarin dagangan? Sampai kadang-kadang bermulut manis ya enggak? Ibu anaknya lucu, ibu kok awet muda terus ya? Ngapain pengen dibeli ya? Usianya berapa sih ibu? Aku udah 42, kayak 41,5 loh ibu. Ngeliatnya nggak usah ngomongnya. Ibu suka nggak dikasih uang 100 juta Bu?
Suka? Tapi palsu. Kadang kan kita suka juga yang palsu. Contoh tadi ucapan orang, ibu kok selalu tambah muda ya tiap hari. Sok jujur, emang itu fakta ucapannya? Waduh, sana cek saya tahu ya. Bohong. Tapi kita mah suka percaya kan? Giliran di toilet sendirian baring ngaca. Iya juga ya. Gitu. Ya Allah. Palsu, Bu, hati-hati, ada udang di balik bakwan. Agar silaturahim tidak terputus, harusnya ya, agar silaturahim terputus, istighfar dulu 100. Nabi aja minimal sehari 100 kali istighfar. Ya. Ya, jadi itu dia. Kenapa dokter, misalkan dokter, dia bilang ini pasien separah apapun, kalau kata Allah sembuh, saya nggak sentuh juga pasti sembuh. Yakin? Iya. Ada pasien datang lagi, cuman hapur, Bu, panu. Apa panu? Mungkin saya panu sekujur tubuh ya, jadi agak putih gitu ya. Misalkan kata dokternya gini, ini pasien maupun cuman panu, kalau kata Allah nggak sembuh, harus wafat. Dokternya 1000 orang juga pasti wafat. Si dokternya ditanya, kok ada yang amin sih? Si dokternya ditanya sama pasiennya yang lain, kalau yang nyembuhin dokter, itu buat apa? Tuh dokter tengah malam ke IGD, buat waktu kan dok, Allah yang nyembuhin bukan dokter, ya. Maka buat apa kita ikhtiar capek-capek? Agar jadi amal soleh. Ulangi, agar jadi. Kita mengumpulin amal, sok kita pikirin ya. Bandingin, kalau misal seumur hidup dunia tuh terjadi sesuai keinginan kita, seluruh kepengen dikabul ke Allah, tapi nggak ada satupun tindakan, ucapan, perbuatan yang jadi amal soleh, Bu, di sisi Allah, nggak diterima. Berarti punten meninggal bawa apa? Capek, bak-bak di dunia, meskipun keinginan terkabul, tapi nggak jadi amal, meninggal nggak bawa bekal. Atau bandingin, misalkan kita seumur hidup lebih sering gak dikabul doa, tapi setiap kali ngucap, bertindak, berbuat, seluruhnya jadi amal soleh yang Allah terima. Meninggal, dia tuh bisa jadi yang paling banyak bekalnya. Padahal di dunia yang dia diremehin, dia yang dicaci, dia yang dihina. Enggak, itu yang penting ngumpulin amal. Nah kan yang paling rugi itu gak diterima sama Allah amalnya. Ini punten nih, ini ceramah kayak gini nih, kapan baru jadi sukses? Bukan ketika makin banyak yang datang, tapi ketika makin lillahi ta'ala. Bisa jadi yang ngajarnya di desa cuma 1 santrinya, tapi ikhlas lillahi ta'ala. Itu tuh yang keterima sama Allah. Daripada kayak gini-gini rame, ada kamera, ada yang minta foto dan lain-lain, saya jadi salah niat, saya dibakar hidup-hidup sendiri ke Allah. Makanya Allah kalau ngelihat yang kayak gini teh didoain, ya Allah ningkong kok, mudah-mudahan nggak cuma ngomong doang, tapi mengamalkan apa yang dia ucapkan. Bisa jadi yang duduk ngedengerinnya mah dapat kebaikan, oh dapat manfaat. Tapi yang ngomongnya salah niat tuh cilaka sendiri. Sama ini juga, kalau tadi niatnya untuk benar-benar ngaji, pulang nggak dapat foto juga nggak apa-apa, betul? Nawar deh wae ya sepercuma ceramah sejam itu. Mangger we minta fotonya. Insyaallah. Udah sisain waktu udah untuk tanya jawab atau diskusi atau dikoreksi barangkali saya ada salah menyampaikan ya. Ibu saya tanya jawab jujur ya. Ibu mau tanya jawab atau foto-foto? Soal kata mic-nya mana? Bentar lagi diambil sama Ustaz. Ini nyangsang kemana sih? Ibu yang mau tanya jawab silakan angkat tangan. Belakang pertama. Mohon maaf bantuannya untuk para pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kok izin bertanya, gimana Mangga, caranya mangga. menyikapi suami yang judi online? Oh kan banyak. Ya, satu-satu dijawabnya ya. Saya langsung jawab dulu. Diajak nggak suaminya, Bu? Hah? Diajak nggak suaminya? Memang biasanya yang lagi demen main kurang suka ke masjid ya. Udah masa iya mainnya di dalam masjid ya? Ya udahlah istilah. Gimana jadi nyikapinnya? Satu, saya minta mengajak untuk diubah dulu sudut pandangnya, Bu ya. Kalau dianggap yang benar-benar dia salah masalah perbuatannya. Tapi kan kita juga nggak diminta oleh Allah menghakimi, gitu. Kita mah ngelihatnya udahlah, yang penting jadi apapun. Kalau pengen semuanya jadi baik, seperti yang saya bilang di awal, yang penting jadi jalan tambah dekat sama Allah. Dapat ujian kayak gitu, ini gimana nih? Bukan ditinggalin, bukan diapain punten, tapi yuk jadi ladang dakwah bagi kita untuk gimana caranya dapat jalan tambah dekat sama Allah punten ya. Daripada dibalik, ternyata misalkan dapat suami teh misalkan gak judi, romantis, tapi bikin kita jadi lalai, jadi tambah jauh sama Allah. Punten, Bu, bisa jadi malah ibu lebih terjamin surganya gara-gara sabar ngadepin suaminya. Punten, Ibunda Asiyah coba lihat. Istrinya siapa? Firaun. Beliau kan 1 dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Nah, kalau di zamannya Rasulullah kan banyak bonus, Bu. Maksudnya banyak pahala yang dilipat gandakan. Contoh, ada malam Lailatul Qadar, malamnya sehari ganjarannya lebih baik dari 1000 bulan. Ada puasa Arafah, Bu, nanti 9 Zulhijjah, puasanya sehari ganjarannya 2 tahun, dihapusin dosa setahun ke depan dan setahun ke belakang. Banyak kan bonusnya? Kan Asiyah mah di zamannya Nabi Musa nggak banyak bonusnya. Kok bisa-bisanya nyusul wanita-wanita lain yang mulia di zamannya Rasul? Apa alasannya? Karena beliau punya pahala, ibadah pahala yang ganjarannya tanpa batas pahalanya. Apa itu? Sabar. Karena kata Allah di Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang-orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Sholat pahala besar, iya. Tapi kalau misalkan ditanya apa sih yang tanpa batas pahalanya? Sabar. Makin berat, makin tinggi pahalanya. Nah, ini punten kalau misalkan misalnya suaminya ya naruh anduk sembarangan ya, buka laci nggak ditutup lagi, ngangkat baju atasnya nggak diangkat dulu jadi pak balaktak ya, ambil gunting nggak ditaruh tempatnya lagi, investasi lah itu mah ya. Tapi kalau misalkan nanti ada yang bertanya, oh tar dulu kok suami saya lebih parah dari Firaun, bohong ibu asli ya. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Karena nggak ada yang lebih parah dari dia. Tapi lihat, gara-gara sabarnya ngadepin seburuk-buruknya makhluk, maka ganjaran pahalanya kayak beda. Ya, nggak ada yang sia-sia. Kalau dipandang itu jadi jalan ibu tambah dekat ke surganya Allah, itu setiap perihnya itu nggak akan ada yang lo sia-siakan. Bisa jadi tambah tinggi derajatnya di sisi Allah. Kan kepahitan cuma 2 ujungnya. 1 gugurin dosa, 2 meninggikan derajat. Ya. Dosa kita udah bersih, udah tambah tinggi derajatnya. Sehingga punten, bisa jadi istri yang diselingkuhi, tapi setelah diselingkuhi dia jadi rajin tahajud, mulai ngapalin Quran, ya, dan yang lain-lain. Bisa jadi dia lebih terjamin surganya daripada yang suaminya setia. Meskipun yang suaminya udah setia, nggak usah disuruh selingkuh juga. Selingkuh dong. Kalau nggak saya gimana pengukur dosanya? Nggak gitu konsepnya, Bu. Alhamdulillah ya. Jadi gitu ya. Jadi itu pertama lihat dari sudut pandang itunya dulu. Jadi kalau pengen semuanya segala jadi keuntungan harus lihat dari sudut pandang itu. Ya. Karena kalau kitanya ditambah selalu ngebanding-bandingin, aduh, mana dibandingin sama drama lagi. Suaminya datang naik kuda putih ngegigit setangkai bunga mawar ya. Dan drama, Bu. Di drama mah habis kecelakaan dia bangun di rumah sakit masih dangdang. Pakai blush on kene ya. Bismillah.
Suatu saat Allah pengen bolak-balikan hatinya telah ngelihat ketabahan istri, ya, maka bismillah, mudah bagi Allah. Suatu ketika bisa dia jadi yang lebih soleh. Kalau memang Allah udah benci dengan dirinya, dengan yang berbuat dosa, mudah Allah matikan kapan saja. Sisanya udah bismillah, doain, sabarin, minta tolong ke gurunya atau orang tuanya. Kalau pengen minta tolong nasihat orang yang masih dia hormati, bismillah, silakan, boleh diikhtiarin. Tapi satu hal yang pasti kan kita nggak disuruh ngubah orang. Kita nggak pernah disuruh oleh Allah untuk mengubah manusia lainnya. Kata Allah, fadzakir innama anta mudzakir. Ingetin, tugas kamu cuma ngingetin kok. Lasta alaihim bimusaitir. Kau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Makanya dakwah itu baru akan jadi berat kalau kita ngewajibin orang harus jadi soleh gara-gara kita. Gimana caranya? Ya, kalau memang manusia diberi kemampuan oleh Allah untuk mengubah manusia lainnya dengan mutlak dan pasti, maka seharusnya satu dunia udah soleh berkat dakwahnya Nabi. Tapi enggak tuh. Di zaman Nabi aja masih ada yang tidak beriman. Termasuk ayahnya Ali, pamannya sendiri, ya, Abu Thalib, meninggalnya akhirnya nggak beriman meskipun sayang banget kepada Nabi. Ya, karena kita cuma disuruh nyampein bismillah. Dan akhirnya orang itu berubah atau tidak, tetap jadi pahala biasa di sisi Allah. Bismillah ya. Bismillah. Kalau ternyata masih ditolong oleh Allah, mudah suatu ketika hatinya berubah. Walaupun ya memang mudah-mudahan gak harus hancur dulu ya. Karena memang judi itu pilihannya dua, berhenti sekarang atau Allah paksa buat berhenti. Ya. Itu ada dari sudut pandang pemain. Dan demi Allah, kalau kalah itu pertolongan. Jadi bisa tobat, coba menang wae. Nggak akan berhenti itu. Lumayan sambil gugurin dosa, iya ya. Insya Allah luar biasa itu. Insya Allah. Semoga Allah jaga ya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi silakan. Oh iya, enggak teteh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika dari Bekasi. Saya Dennis dari Bogor. Izin bertanya Sama jawab. kalau menghadapi suami yang dia baik sama orang lain, ramah sama orang lain, tapi dia melihat istrinya sendiri sama kayak benci kayak gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Ya. Udah singkalan. Udah. Biar kau jawab, udah. Sudah, tenang. Nggak usah ikut heboh, kan suaminya beda-beda, Bu ya. Masya Allah ya. Baik, bismillah. Satu, ya lihat dari sudut pandang yang tadi dulu lah ya. Nah, aslinya di dalam Islam itu, yang rugi di dalam Islam itu bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Hadis terkait itu banyak, Bu. Seperti misalkan ada orang yang ditanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, dia mah sholat, puasa mah puasa, tapi punten, lisannya menyakiti bahkan tetangganya. Terus kata Nabi apa? Finnar, dia di dalam neraka, bukan dari golonganku juga bahkan disebutkan. Maka di riwayat yang lainnya, maka tapi saya berusaha untuk supaya dakwah itu, karena kadang aslinya orang tuh udah tahu Bu mana yang boleh mana yang tidak. Kayak contoh, orang yang mencuri juga tahu kalau mencuri itu tidak baik, betul. Makanya saya menghindari ya untuk menyebutkan yang kayak gitu di neraka. Aslinya gue udah pada tahu. Cuma kan maksudnya untuk jadi motivasi ya. Kalau ke tetangga aja Allah nggak suka, lisannya jahat, apalagi ke orang-orang yang lebih punya hak atas dirinya tuh. Punten ya, seluruh tetangganya akhirnya seneng sama dianya karena dia selalu baik. Tapi orang-orang yang dalam rumahnya rasa terzolimi, ya beda. Sama aja kan, kayak misalkan seorang anak dicintai satu dunia, tapi ibunya dibikin sakit hati sama dia, ya gimana dapat surganya? Ya, tapi ya udahlah. Bismillah, kita cuma bisa doain ya. Mudah-mudahan Allah bolak-balikan hatinya. Setiap kepahitan yang dialami oleh Teteh gak akan ada yang Allah sia-siakan, pasti tambah bersih. Bisa jadi Teteh di sini manusia yang paling bersih, gak ada dosanya.
atau bisa jadi derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Silah. Dan suatu saat kapanpun dia bisa berubah ya. Ya tapi ya udah, emang tetap kita. Karena kalau ditanya kayak gini memang tidak ada rumus pasti untuk bikin orang jadi balikin hati. Makanya saya selalu ngingetinnya udah dilihat dari sudut pandang lain dulu. Yang bisa jadi ya teteh lebih terjamin surganya daripada yang suaminya udah pada bararagu. Dan semoga Allah bolak-balikan hati beliau ya, jadi suami yang soleh. Itu dulu lah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya kok. Mangga. Begini. Begitu. Saya kan teman saya kan pinjam uang gitu. Iya, berapa? Ada aja ya. Ada. Saya tuh Terus? tolong tuh bukan karena kebanyakan uang gitu ya. Iya. Karena kasihan gitu. Iya. Tapi pas ditagih tuh susah gitu. Oke. Galakan dia. Galakan dia gitu. Malah jadi gimana gitu. Terus gimana tuh kok? Katanya diikhlasin saja, tapi saya butuh gitu. Baik. Bismillah. Terima kasih kok. Baik, bismillah. Ikhlasin tapi saya butuh gitu. Nah. Baik, bismillah. Kabar baiknya dulu ya Bu, kabar baiknya. Ini ada hadis terkait itu Bu. Saya ngelihatnya di kitabnya Syekh Al-Munziri As-Sahih At-Targhib wa At-Tarhib ya. Di situ itu bab tentang keutamaan dan ancaman ya, anjuran dan ancaman, anjuran dan larangan. Salah satunya ada bab tentang hutang di situ. Yang kalau kita ngutangin orang itu, Bu, kita tahu ya, misalkan hutang tanggal 1 janji tanggal 10, maka dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu kita dianggap bersedekah sebanyak jumlah hutangnya. Betul? Jadi kalau misalkan uangnya 10 juta yang dipinjam, tapi kita udah dapat pahala sedekah 100 juta itu sehari 10 juta. Coba gimana lagi uang 10 juta punya pahala 100 juta. Ya. Kalau ternyata dari tanggal 10 dia nggak bisa bayar, baik dianya yang galak atau dianya yang kabur atau dianya yang benar-benar jujur, saya emang lagi belum ada uangnya, ya, maka per setelah tanggal 10 sampai entah nanti kapan dia bayar, itu perharinya dianggap sedekah sebanyak 2 kali lipat dari jumlah hutangnya. Jadi sehari sedekah 20 juta kalau utangnya 10 ya. Maka punten ya, pahit mah memang pahit Bu, tapi bisa jadi gara-gara itulah Bunda tambah dekat ke surganya Allah. Kadang kalau kita mau mikir ya Bu, ya Allah surga teh pengen, tapi Nabi Adam aja diusir dari surga, padahal dosanya teh 1. Kita yang pengen ke surga apa dosanya cuma 1? Terus pengen ke surga pakai cara apa kalau mau jujur? Mungkin sholat lupa rakaat melulu, istighfar kurang, sedekah diirit-irit misalkan. Tahu-tahu ternyata Allah bikin ada yang tadi dengan cara dia nggak bayar utangnya, akhirnya jadi punya pahala sedekah yang setiap hari dengan jumlah yang berlipat ganda. Punten bisa jadi gara-gara itu. Yang penting udah sudut pandang itunya dulu ya. Sisanya ya sudah. Kita cara ikhtiarnya mah tetap ya, tagih, minta tolong orang. Tapi kan kadang ada yang memang dianya beneran nggak ada, atau ada yang memang dianya memang udah batu, emang nggak mau bayar, emang udah niat jahat. Tapi kabar baiknya mah tadilah di dalam Islam yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Dan Allah Maha Adil lah, akan ada balasan untuk itu. Ya. Karena sekarang mau dipakai trik atau kayak gimana pun juga dianya nggak ada duit, bagaimana? Karena tetap ada kebaikan dan bismillah. Ketika kita makin tawakal sama Allah, rezeki mah pasti akan selalu ada. Tenang aja. Dan rezeki yang paling baik kan kadang bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk pahala tadi. Kadang kita kalau mau disuruh tuker nih, ya, pengen disuruh dapat duit atau dapat pahala. Kalau mau jujur, makan di alam setelah kematian, kita lebih butuh duit atau pahala? Kalau mau jujur, ya, bismillah ya. Bisa jadi sama ya, udah di sini pahala sedekahnya udah paling banyak dibandingkan orang-orang lain. Ya. Dan semoga Allah bukakan hatinya yang nggak pada bayar, cik atau gerak taubatnya, insyaallah. Masa gara-gara naudzubillah kan utang tuh repot. Misalkan dia udah jadi ahli tahajud, tapi dengan sengaja minjem dengan niatan gak mau bayar, ketahan tuh, nggak bisa nyampe ke surga sebelum dilunasi. Naudzubillah.
Dan bismillah ya. Semoga Allah mudahkan, lancarkan segala urusannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Mana ayah suara? Oh itu ya. Di WA Bu, di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi seorang ayah yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya? Baik, sudah. Di sini banyak yang dijahatin sama laki-laki kayaknya. Berarti kalian banyak banget ini pahalanya, Masya Allah. Jangan-jangan inilah wajah-wajah para ahli surga ya. Masya Allah. Bagaimana menyikapi ayah yang tidak bertanggung jawab? Ya, balik lagi yang pertama, ubah sudut pandangnya dulu kayak tadi. Kita tidak sedang dirugikan. Yang rugi itu bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Tapi memang bedanya, mungkin kalau ke orang, kita dia mah nyakitin saya, kita jaga jarak deh biar nggak disakitin. Itu kalau ke orang boleh. Kalau ke orang tua beda urusannya. Punten ya, kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Ya, tapi kalau ditanya kenapa kita harus berbuat baik, kan dianya jahat. Kita berbuat baik bukan supaya dia cinta, Allah suka. Udah gitu aja. Daripada satu dunia cinta tapi Allah benci, udah bismillah, bismillah. Tetap suruh berbuat baik. Bahkan punten ya, punten di sana. Kalau waktu itu ada yang nanya kayak gini, misal ada seorang ayah dan ibu misalkan membuang bayinya ke tempat sampah, baru setengah jam setelah ngelahirin langsung dibuang ke tempat sampah misal. Dan setelah 30 tahun bayi ini misalkan Allah uji dia jadi orang kaya misalkan. Tiba-tiba orang